sedaya ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam sejahtera ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan semoga para sahabat mendapat ridhaning Allah. Kelawan ridhaning Allah ing dalu niki kula lan panjenengan sedaya saged pinanggihan lan kempal ing tempat padepokan Cakra Buana dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kelawan pinanggihan kula lan panjenengan sedaya menika pinaringan limpahan rahmatullah beserta syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kula lan panjenengan diparingi tambahan rezeki langkung kathah lan barokah, ditebihaken saking balaran musibah, lan dipun paringi selamat wonten ing alam dunya ngantos dumugi wonten ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara sedaya ingkang kula hormati, pada hari Jumat yang lalu saya telah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tersurat dan tersirat. Karena kemarin saya menyampaikan itu sepotong-potong, mungkin banyak yang kurang paham. Jadi sekarang saya sampaikan dengan real. Tersurat artinya Al-Quran yang sudah lengkap diartikan secara langsung. Kalau tersirat, kata kalimat singkat. Sebelum diartikan seharusnya harus diuraikan yang lebih dahulu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kemudian tadi ayat yang ke-33, sekarang ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini tersirat. Innallaha, sesungguhnya Allah telah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata sambungnya seperti itu. Kemudian para malaikat sedang berselawat. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan para malaikat sedang berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang berselawat ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa para malaikat kok langsung sedang berselawat kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad telah mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang pertama. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Sehingga ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
sesungguhnya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat berselawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu ini termasuk fi'il amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, qala ala nabi sallu alaihi, dan berselawatlah kamu kepadaku. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini, setelah turunnya ayat baru asbabun nuzul turun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana selawat yang benar? Kanjeng Nabi menjawab, kalau kamu berselawat hanya untuk kepadaku, maka itu namanya selawat buntung. Berselawatlah kamu kepada keluargaku. Kenapa kok hadis ini berselawatlah kamu kepada keluargaku? Karena ayat yang pertama, yang ketiga, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait. Bukan cuma Rasulullah saja, ahlul bait dan keluarganya Rasulullah. Sehingga hadis Kanjeng Nabi Muhammad, qala ala nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu, perintah dari Allah taala ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang yang percaya kepada ayat tersebut. Siapa saja yang percaya? Orang Hindu misalnya percaya kepada ayat ini, ya tidak dilarang membaca selawat. Orang Buddha ya tidak dilarang. Orang Kristen juga membaca selawat, tidak dilarang. Karena yang diperintah oleh Allah Ta'ala ini orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya di dalam ayat tersebut. Bagi orang mukmin apalagi. Sehingga selawat tersebut itu yang dikatakan selawat yang lengkap, tidak selawat tutup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesimpulannya ayat tersebut itu ada 3 poin. Yang pertama, kalau dari Allah Subhanahu wa taala artinya mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau dari malaikat artinya memintakan ampunan kepada Allah. Kalau dari orang-orang yang mukmin berdoa agar supaya mereka mendapat rahmat dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang membaca Inna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kalau sampai tidak menjawab, maka sampai termasuk ya, kalau beriman kepada ayat ini ya dosa kalau tidak menjawab. Kalau ada orang yang mengatakan qala ala nabi sallu alaihi wasallimu taslima, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala ala nabi sallu alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji al-fatayati radal alami, ya uhailal wal karami. Ya Rasulullah,
نحن جيران بيت الحرام حرم الإحسان والحسن نحن من قوم سكنوا وبه من حولهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السلام ودرجي أنت دياتي يا أهيل الجود والكرم قال على النبي صلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Dumateng para bapak lan sedherek sedaya ingkang kula hormati. Sakniki wangsul dumateng temae kala winginane inggih menika kehidupan adalah pengabdian. Di dalam surat Shad ayat 71 Idh qala rabbika lil malaikati inni khaliqum basyarum min tin. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ayat yang ke-72, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, ayat yang ke-71 dengan ayat yang ke-72 itu berbeda. Kalau ayat yang pertama adalah tersurat, diartikan secara langsung. Tapi kalau ayat yang kedua, yang ke-72 itu harus diuraikan dulu. Karena apa? Karena ayat tersebut tersirat. Kalau diartikan secara langsung, fa idza sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan roh dari sebagian rohku, faqaulahu sajidin, maka tunduklah kamu dengan sujud kepadaku. Nah, ini kalau diartikan secara langsung. Tapi kalau diuraikan, karena ayat kata kalimat yang pertama itu kata kalimat termasuk fi'il mati, dan kata kalimat yang kedua fi'il amr. Suatu contoh, faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi. Faidza sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan, yang dimaksud disempurnakan itu adalah Nabi Adam dan ruh. Wa nafakhtu fihi, dan aku perintahkan ruh pada tubuh Adam. Mirruhi, dari roh ciptaanku. Jadi kalau diartikan dengan tersirat, maka apabila telah aku sempurnakan tubuh Adam dan aku perintahkan ruh pada tubuh Adam dari roh ciptaanku. Nah, kemudian setelah roh masuk ke dalam tubuh Adam, lalu Nabi Adam menggerakkan napasnya dengan nyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Kemudian Nabi Adam bergerak, lalu Nabi Adam berdiri. Setelah Nabi Adam berdiri, dibaiat oleh Allah. Faqaulahu sajidin, maka tunduklah kamu dengan sujud kepadaku. Artinya tunduk itu laksanakan perintahku. Sujud artinya ibadah, mengabdi kepada Allah. Asal kata dari ya'budun, sedang mengabdi. Kata pokoknya adalah abdu. Abdu adalah
Nama manusia itu aslinya itu abdu, bukan manusia, bukan al-insan, abdu. Nama aslinya abdu itu adalah pengabdian. Kenapa kok dinamakan al-insan, manusia? Karena manusia itu tempat salah dan lali. Kalau tidak mempunyai kesalahan dan kelalaian bukan manusia berarti. Ya termasuk binatang. Jadi nama manusia itu, nama al-insan itu nama julukan. Rasulullah bersabda al-insanu mahalul khotob manusia. Kesalahan dan kelalaian itu adalah di tempatnya di abdu, di manusia itu. Jadi manusia ini asal nama aslinya adalah abdu. Manusia tidak dihidupkan karena tidak ada pengabdian. Allah berfirman di dalam surat Az-Zahriyat kalau tidak salah, Innallaha di dalam surat bukan di dalam surat wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Saya lupa suratnya itu. Nomornya saya lupa ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan mereka mengabdi kepadaku. Kemudian setelah Nabi Adam dibayat oleh Allah Ta'ala, Nabi Adam faqaulahu sajidin, maka tunduklah kamu dengan sujud kepadaku. Maka Nabi Adam menjawab, bala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Benar Gusti, Maha suci Engkau dan segala puji bagimu. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang maha besar. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat agar supaya sujud. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 55 nanti akan saya lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Sedikit apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi panjenengan sedaya, juga bermanfaat bagi keluarga kula. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.